Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renisa Putri. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menyetulkan tugas penugasan bahasa Indonesia tentang meresensi buku. Di sini saya meresensi buku yang berjudul Marmut Merah Jambu. Buku ini dikarang pengarangnya dari Raditya Dika dan penerbitnya dari Bukunet. Dari sinopsisnya ya, diceritakan di awal pertemuan antara Raditya Dika ya, penulis itu sendiri dengan cewek yang ditaksirnya pada masa SMA yang bernama Ina. Ya, Dika mulai mendekati Ina dan mengajak jalan Ina sampai akhirnya sukses mengajak jalan beberapa kali dengan Ina, tapi pertemuan itu ataupun perjalanan itu sama Ina dirasa nggak berarti apa-apa, nggak berkesan apapun, hingga akhirnya mereka berpisah. Iya, mereka berpisah karena Dika harus kuliah di Adelaide dan mereka pun berpisah. Dan di pertemuan selanjutnya mereka bertemu dan di situ Ina telah bekerja di sebuah event organizer dan Dika pun telah menjadi seorang penulis. Pada pertemuan itu atau pada kesempatan itu Ina bercerita atau curhat lagi kepada Dika bahwa Dika tentang Anton yang cowok yang ia taksir pada zaman SMA dulu. Ya, sebelumnya pada zaman SMA dulu memang Ina sering bercerita tentang Anto kepada Dika. Ternyata Ina masih menyimpan perasaannya kepada Anto, dan sampai akhirnya Anto bilang kepada Ina bahwa dia udah memiliki pacar, dan itu pun membuat Ina sadar akan posisinya atau akan keberadaannya di mana. Sebenarnya pada pertemuan itu Dika ingin memberitahu Ina tentang dia sedang membuat buku baru yang berjudul Marmut Merah Jambu, dan dimana di dalam buku itu dia menceritakan tentang perasaannya kepada Ina yang gak pernah Ina tahu sama sekali. Dika bilang, di dalam part buku ini gue menceritakan seorang cowok yang gak bisa mendapatkan ceweknya. Ina pun menaikkan alisnya dan dia ketawa sekencang-kencangnya. Lo seriusan nulis kayak gini di buku lo? Ngapain sih? Bukan gue kan ya, kata Ina. Dika pun, ya bukan lo, ya masa sih lo? Bukan lah, bukan. GR banget sih lo. Tadi kayak gitu. Ya, walaupun Dika mengakui dalam hatinya bahwa memang dia menulis buku itu, sebagian ada yang ditunjukkan untuk Ina. Seketika raut wajah Ina mulai berubah menjadi merah, seakan-akan dia mau diceburkan ke dalam kuali, dan Dika pun ikut-ikutan raut wajahnya menjadi merah, seakan-akan ia juga ikut tercebur dalam kuali dan belepotan minta tolong. Ina pun menghela napasnya. Ia bilang ke Dika, lo tahu nggak? Ada ungkapan atau perkataan yang bilang kalau kita bakal sempurna bila kita udah ketemu sama soulmate kita. Itu perkataan jahat banget sih. Maksudnya? Ina pun langsung menatap tajam mata Dika. Gini loh. Jadi kenapa kita disebut komplit atau sempurna bila kita udah ketemu sama pasangan kita, sama soulmate kita? Kenapa harus dikaitkan sama orang lain? Kenapa nggak sama barang atau hobi atau apa gitu, yang kenapa harus dikaitkan sama orang lain? Karena kita sebagai seorang manusia ya, kenapa kita bisa dibilang sempurna harus sama orang lain itu? Kenapa? Aneh gak sih? Bener juga sih ya. Bagaimana para jomblo yang
mati sendirian? Bagaimana sama orang yang udah bersumpah gak akan mencintai orang lain? Dan ini yang lebih parah nih, bagaimana sama orang yang cintanya selalu bertepuk sebelah tangan? Kasian banget ya. Berarti hidupnya gak akan pernah sempurna dong, gak akan pernah komplit kalau kita ngikutin perkataan itu. Ya aneh banget kan. Jadi ya, setelah itu sebenarnya di saat pertemuan itu juga Dika ingin memberitahukan isi bukunya, rahasia buku itu kepada Ina, tapi ya dia menggunakan niatnya dan hingga akhirnya buku itu terbit. Bagus sih, di akhir ceritanya itu kita dikasih kayak perenungan tentang keberadaan seseorang ya, yang gak mudah dilupain di dalam hidupnya. Dan ada penulis yang tentang menghilangkan selai kacang, dan bagi Dika itu Ina adalah seseorang yang bisa menghilangkan selai kacangnya dari lidahnya. Oke. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya buku ini memuat bahasa sehari-hari, jadi ya mudah untuk dipahami ya. Yang kedua, alurnya pun gampang untuk dipahami. Yang ketiga, bila ada yang kurang jelas, penulis itu menjelaskannya di bagian catatan buku kaki ya. Yang keempat, seru, bacanya juga seru karena ya di sini bisa dibilang bukunya buku komedi. Dan yang kelima itu, novel ini cocok untuk dibaca pada remaja saat ini karena dan yang kelima itu sangat cocok untuk remaja masa kini karena ya nggak bikin bosan dan banyak pelajaran yang kita dapat di dalam buku ini. Untuk kekurangannya, yang pertama itu ada kalimat sumbang dalam setiap perbab. Yang kedua itu tidak ada koherensi antar bab. Yang ketiga, adanya bab yang belum selesai. Jadi kita tuh harus baca berulang-ulang biar ngerti. Dan yang terakhir itu terlalu banyak masalah yang timbul dalam novel ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.